Salam sarjana di sini dan kita ada video baru buat kalian. Nemuin tulang dinosaurus tuh udah biasa kan? Tapi gimana kalau ada makanan juga minuman yang baru ditemuin setelah ribuan tahun? Buat kalian yang penasaran sama makanan juga minumannya, kami persembahkan beberapa makanan juga minuman yang secara aja bisa bertahan lama hingga ratusan ataupun ribuan tahun. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Wine Romawi kuno. Pada tahun 1867, arkeolog Jerman tuh dikejutkan dengan penemuan yang gak disangka banget. Waktu lagi ngegali makam perwira Romawi abad keempat, para arkeolog tuh berhasil nemuin botol wine yang masih ada isinya. Setelah dicari tahu, ternyata botol wine yang disebut sebagai rumor wine ini adalah botol wine tertua yang pernah ditemukan. Kalau dihitung-hitung, umur wine-nya udah sekitar 1600 tahun. Tapi yang bikin heran ya, kok botolnya masih bisa ada isinya ya? Nah, kata di Unset Wine Institute, ada dua hal yang bikin rumor wine itu jadi awet. Pertama, karena tutup botol dari lilin atau malam. Dan kedua, ada minyak zaitun yang memenuhi bagian atas botol biar wine-nya itu jadi ngendap di bagian bawah. Kalau udah gini, anggurnya jadi nggak terkontaminasi deh sama udara dan juga bakteri. Jadi kepo deh sama rasa wine-nya. Soalnya kan kalau wine semakin tua, pasti rasanya bakal jauh lebih enak. Ya, bener juga sih. Tapi lo yakin masih mau nyicipin? Mending taruh di museum aja kali biar bisa dilihat orang. Daripada diapa-apain, ntar yang ada malah rusak wine-nya. Coklat Raja. Guys, percaya nggak percaya, coklat tuh bisa bikin bahagia loh. Tapi kalau coklatnya udah berumur 117 tahun, masih bisa bikin bahagia nggak ya? Awalnya, si YouTuber bernama Asen ini tuh dapat koin coklat dari salah satu fansnya. Pas dilihat, coklatnya udah dibuat dari tahun 1902 dong. Pas coklatnya dibuka, kenapa bentuknya kayak cacingan gitu ya? Kalau gue dikasih sih, fix gak akan gue terima. Yakin gak mau bang? Padahal coklat ini tuh punya nilai sejarah loh. Sewaktu si Raja Edward ke-7 dinobatin jadi Raja Inggris, perusahaan Mazzawati Tea Company ini ngebuat coklatnya untuk jadi souvenir perayaan hari penobatan dia. Makanya kalau dilihat bagian depannya ada muka si Raja Edward guys. Terus dengar-dengar sih harusnya coklat-coklat ini tuh dikasih ke anak-anak yang selamat dari perang. Jadi cuma orang-orang beruntung doang bang yang bisa ngedapetin coklat ini. Bir bawah laut. Tadi wine udah, kayaknya bir juga perlu dibahas sih. Ada nih botol bir tua yang ditemuin sama John Cruise waktu lagi scuba diving di Halifax, Kanada. Pas ditemuin, si John sempet kepengen buat ngebuang botolnya karena airnya keruh banget. Tapi setelah ngeliat tulisan Egg Heat and Sun Brewery di botolnya, pria asal Kanada ini mutusin untuk cari tahu isi airnya guys. Dengan dibantu oleh Chris Reynolds, pemilik bar Stillwell di Halifax dan juga Andrew McIntosh, seorang ahli fermentasi dari Universitas Dalhousie, John berhasil nyari tahu kalau cairan di dalam botol bir tersebut adalah beneran bir. Setelah dapat info tadi, akhirnya mereka mutusin buat minum birnya. Ternyata masih berasa kayak bir loh, walaupun udah kecampur sedikit sama asin air laut. Gua shock sih pas tahu birnya itu masih ada, padahal udah dibuat dari tahun 1870-an loh. Waduh, berarti udah sekitar 149 tahun ya bang? Itu mah udah hampir seumuran Kanada usianya. Daging ratusan tahun. Sebuah perusahaan daging bernama Gwaltney Foods berhasil memecahkan rekor dunia dengan daging tertua mereka yang berusia 117 tahun. Daging ini tuh adalah bagian paha babi yang nggak sengaja tertinggal di gudang pas perusahaannya lagi ngirim stok daging di tahun 1902. Tapi gara-gara kejadian itu, si pihak perusahaan tuh jadi punya ide buat nyimpen dagingnya lagi selama 20 tahun untuk dijadiin sebagai alat marketing. Tapi ujung-ujungnya tuh daging malah awet dong sampai sekarang. Pasti pada heran kan kenapa bisa kayak gitu? Caranya itu gampang guys, dengan ngeringin darah dalam dagingnya, terus diasinin pakai garam supaya bisa tersimpan lama dan punya cita rasa yang lebih gurih. Kalau kata ahli mikrobiologi sih, daging babi itu masih bisa dimakan. Tapi menurut gue mana ada lagi orang yang mau nyobain sih. Jadi wajar kan kalau sekarang tuh dagingnya cuma jadi pajangan di museum. Nah, sebelum lanjut, bisa di like kalau kalian suka sama videonya. Tapi kalau emang gak suka, klik 2 kali ya dislike-nya biar kalian puas, oke? Roti Pompei.
Kalau kalian tahu tentang Pompei, berarti pada tahu dong ada banyak hal yang terkubur di sana. Ya, salah satunya roti yang berusia sekitar 2000 tahun ini. Untuk sebuah roti yang sudah ribuan tahun, gue gak nyangka aja sih bentuknya tuh masih awet kayak gini. Ya emang sih, walaupun bentuknya masih awet, tapi rotinya tuh udah gak bisa dimakan. Lagian waktu ditemuin, roti ini juga udah ketumpuk abu vulkanik yang tebel banget. Katanya sih nih guys, tekstur rotinya itu sama kayak roti yang baru keluar dari oven loh. Di bagian atasnya kalian bisa lihat juga tuh kalau ada cap toko rotinya. Dan setelah dicari tahu, ternyata toko roti tersebut tuh punya sepasang suami istri bernama Terentius Nio. Nah, buat kalian yang penasaran, mending langsung aja pergi ke National Archaeological Museum of Naples. Ciao! Kue 3 generasi. Biasanya warisan keluarga tuh bisa berupa harta atau cenderamata yang menarik kan ya. Nah, tapi kagak nih dalam keluarga si almarhum Morgan Ford ini. Nenek buyutnya tuh ngebuat kue di tahun 1870 yang jadi warisan selama 3 generasi dalam keluarga mereka. Ya, kalau dilihat-lihat sih tuh kue udah ngeras kayak batu karena berumur hampir 150 tahun guys. Cuma setelah Morgan wafat tahun 2012 lalu, udah gak ada lagi tuh yang mau ngurus dan juga jagain kuenya. Menurut gue ngapain juga ya ngabisin energi buat jagain kue lapuk kayak gitu. Masih mending kalau tadi warisannya tuh cenderamata, tanah, atau perhiasan kan. Baru deh patut dijaga. Sup dunia arwah. Sebuah sub berumur lebih dari 2400 tahun ditemuin arkeolog Tiongkok pas tahun 2010 lalu. Mangkok sup berbahan perunggu itu ditemuin secara nggak sengaja dari bekas pemakaman kuno pas lagi ngerenov bandara kota Xi'an di Tiongkok. Yang bikin heran sih, pas tutup mangkoknya itu dibuka, di dalamnya masa masih ada kuah sop lengkap sama tulang binatang ya. Pasti pada bingung ya, kenapa supnya tuh bisa bertahan selama ribuan tahun gitu? Jawabannya simple. Ya, selain mangkoknya punya bahan bagus, sup ini bisa awet gara-gara tertutup rapat. Selain itu, penemuan sup ini juga jadi bukti kalau masyarakat Tiongkok zaman dulu suka menaruh makanan di kuburan kerabat mereka. Alasannya sih supaya kerabat yang meninggal tuh gak kelaparan dalam perjalanan ke dunia roh. Lah, berarti dunia roh masih bisa kelaparan juga ya? Oke guys, thank you banget udah nge-support kita dengan nontonin video ini. Kalau ada kritik dan juga saran supaya kita bisa lebih bagus lagi, sampai di kolom komentar aja ya. Sekali di-share ke orang-orang juga dong kalau kalian tuh dapat info baru yang bermanfaat di video kali ini. So, segitu dulu dari kita. Calon Sarjana pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.